Ini kira-kira data-data apa yang dibutuhkan dalam proses analisis untuk bisa menentukan lebar jalan ini secara efisien dan efektif. Mungkin ada yang tahu kira-kira data apa yang ada hubungannya untuk menentukan lebar jalan ini. Prosesnya gitu ya, prosesnya ketika kita berhadapan dengan perencanaan pembangunan infrastruktur jalan atau ruas jalan yang sudah ditentukan ini, ya, maka ya yang ada di pikiran kita, ya, apa saja, parameter apa saja yang harus kita jawab gitu ya, atau hal apa saja yang berhubungan daripada apa teknis daripada pembangunan jalan ini dalam perencanaannya yang kita butuhkan. Nah, sekarang maka yang pertama kalau teman-teman lihat ya, di sini ada yang namanya lebar daripada jalan, gitu ya, lebar daripada jalan. Nah, sekarang teman-teman untuk menentukan lebar daripada jalan, ya, ini kira-kira data-data apa yang dibutuhkan dalam proses analisis untuk bisa menentukan lebar jalan ini secara efisien dan efektif. Mungkin ada yang tahu kira-kira data apa yang ada hubungannya untuk menentukan lebar jalan ini. Ya, jadi untuk bisa menentukan lebar jalan ini, kita membutuhkan yang namanya data lalu lintas. Nah, kalau untuk yang di pertambangan, ya, yang untuk di pertambangan juga membutuhkan eh, arus, ya, jumlah kendaraan yang akan melintasi jalur-jalur tambang, gitu ya, jalur-jalur perjalanan tambang, sehingga teman-teman akan menentukan kira-kira lebarnya, gitu ya. Dan itu ada kaitannya terhadap dimensi eh, apa alat-alat mobilitas, gitu ya. Seperti mungkin kayak dump track dan seterusnya. Ya, mungkin di sini eh apa teman-teman dari pertambangan mungkin lebih tahu jenis kendaraannya gitu ya. Tapi prinsipnya sama gitu ya bahwa kita harus dilihat dari dimensi kendaraan baru teman-teman bisa memperkirakan lebar ruas jalannya itu harus berapa. Dan itu berpengaruh terhadap kecepatan rencana, terhadap eh, radius tikungannya seperti apa. Itu akan berpengaruh ke sana. Tapi sekarang ya kita akan melihat lebih detail lagi di bagian sini, gitu ya. Tadi saya sebutkan bahwa akan membutuhkan data lalu lintas. Oke, data lalu lintas ini akan kita olah, gitu ya. Nanti sudah ada Excel-nya, ya. Kita akan pelajari langsung dari Excel-nya, kemudian kita melakukan analisis untuk bisa menentukan lebar jalan yang efektif ini seperti apa. Pertanyaannya kenapa harus menentukan lebar jalan, gitu ya? Untuk yang bukan jalan tambang atau yang menjadi alat transportasi umum, ya, maka ruas jalan ini, lebar daripada jalan ini akan sangat penting. Kenapa? Jangan sampai setelah dibangun jalan ini baru berapa tahun justru kendaraannya tidak mampu menampung, atau justru kendaraannya mungkin 1 bulan satu yang lewat, tapi disiapkan jalannya yang cukup eh, besar, misalnya seperti itu. Terjadi ketimpangan yang tidak efektif dan tidak efisien. Jadi ini penting gitu ya untuk kita pelajari di bagian analisis data lalu lintasnya. Nah, itu untuk lebar jalan. Terus yang berikut ya, sekarang terkait dengan yang paling real itu galian dan timbunan. Ya, pastinya kita akan membutuhkan yang namanya data ukur. Ya, data ukur baik itu bisa dari teodolit, bisa dari total station, geodetik, drone 3D. Nah, itu macam-macam, bisa dari GPS, bisa juga secara online. Nah, itu semua kita akan pelajari di dalam pelatihan ini. Gitu ya. Bagaimana cara mengolahnya, menggabungkan antara data ukur meter roll. Teman-teman bisa menggunakan meter roll itu untuk bisa dimasukkan ke Civil 3D datanya. Nanti kita akan pelajari gitu ya. Dan kenapa kita bisa gunakan itu nanti ketika masuk materinya saya akan jelaskan lebih detail lagi dan cara penggunaannya seperti apa. Nah, sekarang saya akan lanjutkan gitu ya. Jadi data-data yang dibutuhkan tadi seperti data data lalu lintas, contohnya seperti ini ya.